tanggal 17 Desember 2005 atas nama pelapor Heni Purnamasari, dan Instagram dengan nama akun TikTok yaitu @kramatpela dengan URL-nya adalah http://www.com/tiktok ya @kramatpela, dan akun Instagram dengan nama akun @radaselebriti. Hari ini saya Kabid Humas Polda Jawa Barat bersama dengan Wadir Reskrim Cyber Polda Jawa Barat menyampaikan siaran pers ya tentang pengungkapan perkara tindak pidana pencemaran nama baik. Rekan-rekan sekalian, dasar daripada proses baik itu penyidikan maupun penyelidikan kami yaitu LPB 684 12 Romawi 2025 SPKT Polda Jawa Barat tertanggal 17 Desember 2005 atas nama pelapor Heni Purnamasari. Adapun surat perintah penyidikan yaitu SP Sidik 146 12 Romawi Ditseper tanggal 19 Desember, jadi 2 hari kemudian setelah menerima laporan dan kita melakukan proses penyidikan dari kelengkapan pelaporan, kita tetapkan untuk proses penyidikannya. Kemudian selanjutnya kami membuat surat pemberitahuan dimulai penyidikan dengan nomor LP nomor B142 12 Romawi tertanggal 19 Desember pada hari itu juga. Dan ada pun TKP-nya ada di Jawa Barat. Modus operandi kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian bahwa pemilik akun telah memposting di platform TikTok dan Instagram dengan nama akun TikTok yaitu @kramatpela dengan URL-nya adalah http://www.com/tiktok ya @kramatpela, dan akun Instagram dengan nama akun @radaselebriti dengan URL-nya adalah http Instagram radaselebriti ya. Yang mana akun Instagram @radaselebriti ini ditemukan masih masuk login ke handphone milik saudara RRR. Yang mana akun @radaselebriti ini telah memposting beberapa kalimat penuduh yang tidak sebenarnya kepada pelapor. Jadi penekanan kami di sini adalah di mana akun Radar Selebriti telah memposting berupa kalimat menuduh yang tidak sebenarnya kepada pelapor. Kemudian uraian singkat kejadiannya bahwa pada tanggal 30 Juli 2025 pelapor diberitahu oleh karyawan pelapor yang bernama saudara MSR bahwa terdapat postingan di akun Instagram dengan nama akun yang saya sebutkan tadi ya, dengan narasi yang tidak benar seperti nanti rekan-rekan akan saya berikan ya. Ada beberapa substansi pernyataan di akun tersebut yang nanti akan saya berikan pada rekan-rekan. Nah, selain dari akun tersebut, Instagram tersebut, pelapor menemukan juga postingan lain yang dirubah atau delete terdapat pada akun TikTok Kramatpela dengan URL ini nanti akan saya sampaikan, yang mana foto pelapor diubah menjadi bertanduk, bertari dan menjadi seekor binatang ya. Dan ini membuat pelapor menjadi keberatan sehingga melaporkan hal tersebut kepada kepolisian. Adapun pelapor ini atas nama SDR HP, pekerjaannya pada swasta, alamatnya Kabupaten Sumedang. Adapun saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan saksi terhadap 3 orang saksi pendukung pelapor ya, yaitu saudara HP sendiri sebagai pelapor, kemudian MSR, saudari FS dan saudara DGP. Kemudian kami sudah melakukan beberapa pemeriksaan yaitu kepada ahli ITE, informasi dan transaksi elektronik, kemudian ahli bahasa dan ahli sosiologi hukum. Rekan-rekan sekalian, dari postingan-postingan yang
telah dikumpulkan oleh pelapor dan sudah kita teliti. Di sini ada 3 terlapor ya dalam hal ini. Yang pertama adalah saudara FM, pekerjaannya wira swasta di Kabupaten Garut. Kemudian saudara RRR, ini wira swasta juga, alamatnya di Kabupaten Garut. Dan saudara AF, ya, wira swasta, alamatnya di Bali. Rekan-rekan sekalian, dari barang bukti yang sudah kita sita tadi, rekan-rekan sekalian, tadi ada beberapa foto yang sudah kami berikan pada rekan-rekan. Ada 3 handphone, ya. Ini rekan-rekan sekalian, ya. Ada 1 unit laptop merek MacBook Air MA warna biru tua dengan nomor seri sekian, ya. Kemudian ada laptop, kemudian ada 3 buah handphone ini, ya. Handphone merek Apple, handphone yang 2, ya, semuanya handphone, ya. Dan rekan-rekan sekalian, ini sudah kita amankan oleh para penyidik, ya, di Cyber Polda Jabar. Kemudian rekan-rekan sekalian, kenapa dari pelapor ini mengarah ke 3 terlapor, ya? Ini karena berdasarkan hasil gelar perkara, di mana undang-undang pasal yang dikenakan oleh bersangkutan ini adalah setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduh suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui oleh umum, ya, karena di-share di media sosial dalam sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf A Jo pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu tentang informasi dan transaksi elektronik. Rekan-rekan sekalian, dari hasil penyidikan kami dengan pasal yang kita tetapkan tadi itu, ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak yaitu 400 juta. Adapun tindakan kepolisian selanjutnya di sini selain melakukan penyelidikan, mediasi, ya, melakukan gelar perkara dan peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan, kita juga melengkapi administrasi, pemeriksaan saksi-saksi dan juga terhadap penyitaan terhadap barang bukti dan berkoordinasi dengan Balai BPOM RI. Ya, ini yang sudah kita sampaikan pada rekan sekalian di sini bahwa ini ada salah satu flash disk, ya, yang berukuran 64 GB dan 1 bundel surat pemberitahuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Rekan-rekan sekalian, untuk tidak lanjut selanjutnya adalah melakukan tahap penyidikan yang selanjutnya. Dan rekan-rekan sekalian, bahwa kasus ini telah melibatkan 3 orang pelapor tadi, dan saat ini kita akan proses lebih lanjut, dan tentu saja proses ini kami lakukan secara profesional, ya, transparan dan akuntabel, ya. Kita akan berikan keadilan yang sebesar-besarnya kepada seluruh orang yang merasa dirugikan, ya. Ini sementara dari kami rekan-rekan sekalian, dan apabila ada pertanyaan kami berikan kesempatan. Ini kebetulan di sebelah saya ada Wadir Cyber, silakan bagi yang mau menanyakan secara detail, teknis dan sebagainya bisa kami persilakan. Demikian, terima kasih. Pak, kan ini Sebutkan dari mana, siapa. Saya Mina dari Rebel. Pak, mau tanya, ini kan ada kaitannya sama brand skincare. Ini ada kaitannya sama pabrik figur yang juga lagi berkasus nggak sih Pak di Jakarta? Lagi, satu lagi. Pak, apa sih motif para pelaku? Dari mana, siapa? Pak Rizal dari Cirebon Camp. Apa sih Pak motif para pelaku melakukan hal itu? Apakah ada pihak lain yang menyuruh atau murni dari keinginan pelaku sendiri? Ya, satu lagi. Ya, Saya dari stasiun, Pak Basri kan tidak bekerja sendiri pasti. ya.
apakah itu tadi, apakah siapakah di balik ini semua? Ya, silakan Bang Uci. Iya. Baik, terima kasih. Saya menjawab berkaitan dengan dari siapa Mbak? Andita ya. Ya. Jadi perkara ini kita masih lakukan pendalaman terhadap 3 orang, kemudian alat bukti yang ada yang kita sudah amankan, sementara juga dalam proses analisa masih berproses karena memang 3 handphone dengan 2 laptop ini butuh waktu. Yang pada intinya kami sedang melakukan pendalaman. Ya, nanti ke depan berkaitan dengan hasil analisa device yang kita amankan ya, di handphone maupun di laptop, nanti akan ke depan kita akan sampaikan tentunya ya. Terus kemudian berkaitan dengan perkara ya, motif ini ya, dan untuk sementara keterangan saksi terlapor ya, terlapor ini masih menyampaikan bekerja dengan sendiri ya. Nah, tentunya masih kita lakukan pendalaman lebih lanjut ya, karena berkaitan dengan hasil device yang kita sedang analisa di laboratorium kita. Terus selanjutnya untuk sementara ini memang baru 3 yang kita sudah lakukan pemeriksaan ya, dan terus kami akan lakukan pendalaman lebih lanjut tentunya, apa ada kemungkinan di luar ataupun ada orang-orang yang menyuruh mereka ya. Tentunya ini akan kita sinkronkan dengan device, hasil device yang kita sedang lakukan analisa di laboratorium. Baik, rekan Islam, ini Pak, sudah tadi belum ya. terjawab apa motifnya tadi kan? Apa Ya. motifnya? Apakah dendam atau ekonomi atau apa? Bisnis, persaingan atau apa? Untuk motif saat ini masih kita dalami ya. Baru sementara keterangan yang didapatkan bahwa motifnya dilakukan karena pribadi ya. Izin Pak, saya Rafli dari Check and Recheck. Biasanya kan kalau buzzer ini kan dibayar ya Pak. Mungkin boleh tahu nggak sih Pak, ini mereka melakukan hal tersebut itu dibayar berapa gitu? Terima kasih. Untuk sementara masih dari kita dalamin keterangannya. Iya. Tadi sudah disampaikan bahwa mereka masih mengaku sebagai pekerja sendiri ya. Tidak ada kaitannya dengan yang lainnya. Silakan bagiannya mungkin Pak Mujib. Silakan. Saya Faris dari Nusantara TV. Ya. Pak, ini kan setahun terakhir ini kan terdapat counter campaign ya, atau fitnah terhadap brand milik Ibu AHS sendiri. Nah, dan ternyata di antara itu Marwah dan Vera Beauty. Apakah polisi menemukan indikasi fitnah tersebut dari barang bukti yang sudah ditemukan, Pak? Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa rekan sekalian bahwa sini dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduh suatu hal ya, dan hal ini tentu saja diyakini oleh pelapor ini tidak benar kan itu. Jadi sudah masuk apa yang disampaikan oleh rekan tadi ya. Oh, mungkin ada orang yang sudah diperiksa itu akan segera dinyatakan sebagai tersangka atau masih dalam pemeriksaan? Ya, nanti akan kita tindak lanjuti dengan proses penyidikan dan kelengkapan administrasi. Tentu mengarahnya kita ke sana. Berarti belum ditahan ya Pak sampai saat ini, masih dalam pemeriksaan aja? Ya, saya kira demikian. Karena dengan pasal yang tadi itu ancamannya ya, bisa ya. Nah, kan? Cukup ya? Saya kira bisa terakomodir ya, walaupun jauh-jauh ya. Terima kasih ya rekan-rekan, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh nih saya satu titipin ya. Satu bisa buat teman-teman. Pak, satu pertanyaan lagi tuh Pak. Apa? Terakhir Pak, HP itu sempat membuat laporan lagi apa terkait peretasan website miliknya aja perusahaan dia. Itu sih Belum ada, belum ada. Oh, belum. Ya, baru melaporkan 3 akun yang ada di postingan tersebut. Ya.
sudah diberikan oleh pelapor dan kepada kita tidak lanjuti, sehingga kita tahan tadi barang buktinya dan juga ketiga orang yang sudah kita lakukan penyidikan. Pak, izin update yang laporan HS terhadap dokter O itu udah sampai mana? Dokter O yang dokter Richard Lee sama dokter Samira. Yang pertama dulu yang kita ekspos pertama yang pertama ya, masih ada barang bukti sudah V21 atau sudah V5 kedua tahap Boleh dijelasin. nanti kita cari referensi dulu ya, belum siap untuk itu. Tapi update-nya seperti apa Pak? Perkembangan dari kemarin saat ini sudah ada pemeriksaan kembali kah ke pihak-pihak lain? Kan terakhir tuh mangkir tuh ya, ada yang mangkir itu gimana? Yang mana respop itu? Bukan yang HS kan DRL sama iya Kan waktu itu. DRL-nya yang belum sempat hadir. sama Kemarin sekali. itu ada penambahan saksi ya. ya. Ya, saksi itu sudah dilakukan pemisahan dan dia sudah hadir. Tapi dia posisinya sebagai saksi untuk pendukung pelapor yang melengkapi saksi pendukung pelapor. Ya. Walaupun ada ikatan saudara ya kemarin. Saya kira Kalau itu. yang terlapornya tiga-tiganya belum ada pemeriksaan lagi, Pak. Saat ini sudah ada, kan itu sudah sekali dilakukan pendalaman dan ada pendalaman lain. Tapi prosesnya masih ada perlu sinkronisasi dan ada rapat kembali. Ya. Tapi percayakan kita akan proses secara transparan, nanti akan kita ekspos ke teman-teman. Ya, untuk respon saat ini masih ada pendalaman dengan saksi dengan ahli yang lainnya. Ya, jadi kita dengan pernyataan respon dan sebagainya ini kami lakukan pendalaman lagi, sinkronisasi terhadap apa substansi pasal-pasal nanti bisa dipersangkakan kepada bersangkutan. Demikian juga yang kita duga tadi apabila keterlibatan sangat kuat terhadap pasal 555 nanti kan ke dalamnya juga. Ya, mungkin demikian ya. Kalau dua temannya dan Katanya dihadirkan dua temannya gimana status Ya. dua temannya? Sebenarnya masih dalam proses penyidikan. Ya. Kita perkuat dengan keterangan-keterangan saksi dan bagaimana kronologis awal sehingga terjadinya postingan yang ada di mobil tadi. Ya. Dihadiri saksi ahli yang psikolog itu benar. psikolog itu dan Ya, kita lakukan itu memang suatu keharusan ya. Ya. kenapa Oke. itu dihadirkan? Maksudnya memang karena memang ada kecenderungan indikasi. Ya, sebenarnya kita dalami. Ya, kita dalami ke situ. Untuk sekarang kita Seberbagai upaya untuk memperkuat daripada penguatan unsur pasal itu kita akan butuhkan ahli, kita akan tarik sih. Ya. sampai untuk sejauh sekarang ini ada kita berapa akan ahli dan Ya. apa mungkin Ya, kita kan ada kewenangan untuk menahan dia ya. Itu 40 hari, kemudian apabila masih kurang masih 2 kali 20 hari dan sebagainya, sehingga kita akan berkoordinasi dengan jaksa penuntut ya, sehingga nanti harus diteliti. Saat ini masih jauh lah dari situ kalau untuk kasus respon ya, masih fokus kepada proses penyidikan dan kelengkapan administrasi. terakhir mungkin Pak orangnya sehat. Sampai sejauh ini sehat dan dia bersangkutan ya normal saja. Ya, kita jaga juga kesehatannya ya. Pak, waktu press conference kan Resbob itu ditempatin di sel khusus ya kalau nggak salah. Itu kenapa alasannya? Sel khusus ini dalam arti transit ya, sebelum dia lengkap pernyataannya ya, dan kondisinya juga, mohon maaf rekan-rekan sekalian, kan kondisi dia juga mungkin panik ya, kenapa bisa ketangkap lah dalam pelarian itu. Nah, kita tenangkan yang bersangkutan, tapi status penahanannya tetap sudah diberikan kepada yang bersangkutan. Maksudnya sel khusus itu dia di sel sendiri gitu Ya, Pak? enggak, maksudnya diamankan di ruang penyidikan itu. Ya, karena kita juga harus ada kewenangan jelas terhadap penahanan di rumah kepolisian tadi. Saya kira demikian hari-hari. Pak, balik lagi soal DRL, kemarin kan sempat mempertanyakan kenapa beliau terbawa-bawa di kasus Eni Sagara. Nah, bahkan dia juga siap akan hadir ketika diundang untuk klarifikasi. Gimana Pak? Penjelasannya Pak? Ya, jadi memang betul apabila nanti dibutuhkan pasti kita akan mengundang dan melakukan pendalaman tentunya ya berkaitan dengan keterangan nanti ke depan. Alasannya kenapa Pak mungkin kesebut nama DRL, karena yang di pihak sana mempertanyakan hal itu ke pihak kepolisian. Sebagai saksi apa? Nama Iya.
Ya nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Ya saat ini belum ada informasi dari penyidik ini. Ya, saya kira demikian ya sementara ya. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak.